Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septi Ester Ujayanti Sinambela dengan NIM channel 25004 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai penyusunan anggaran bahan baku. Selamat menyaksikan. Baik, pada materi penyusunan anggaran bahan baku, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari anggaran bahan baku. Menurut Munandar, anggaran bahan baku merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang biaya bahan baku untuk produksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis bahan baku yang diolah, jumlah bahan baku yang diolah, dan waktu bahan baku tersebut diolah dalam proses produksi. Menurut Rudianto, anggaran bahan baku adalah suatu rencana mengenai perusahaan yang mengeluarkan besarnya biaya bahan baku yang akan digunakan dalam periode tertentu. Dan menurut Kurniawan, anggaran bahan baku adalah anggaran yang menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode, yang dimana jumlahnya tergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan pengendalian bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran bahan baku merupakan rencana terperinci yang disusun oleh perusahaan mengenai kebutuhan bahan baku dalam suatu periode tertentu, baik dari segi jenis, jumlah, waktu penggunaan, maupun biaya yang harus dikeluarkan. Anggaran ini digunakan sebagai pedoman dalam proses produksi agar kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi secara tepat, efisien, dan sesuai dengan rencana produksi yang telah ditetapkan. Kemudian, apa sih tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku? Tujuan yang pertama adalah untuk memperkirakan jumlah kebutuhan akan bahan baku. Yang kedua, untuk memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang akan diperlukan. Yang ketiga, untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan dalam pembelian bahan baku. Yang keempat, untuk dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, untuk dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku. Selanjutnya, apa sih fungsi anggaran bahan baku? Fungsi anggaran bahan baku yaitu yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah, yang dimana jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, yang dimana besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Selanjutnya, apa aja sih jenis bahan baku? Jadi, bahan baku yang dipergunakan untuk proses produksi dapat dikelompokkan menjadi bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tidak langsung atau indirect material. Yang pertama, bahan baku langsung. Bahan baku langsung merupakan semua bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini memiliki hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan, sehingga biaya bahan baku langsung menjadi biaya variabel bagi perusahaan. 2. Bahan baku tak langsung. Bahan baku tak langsung merupakan bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, namun tidak secara langsung terlihat pada barang jadi yang dihasilkan. Untuk membantu kita dalam memberikan pengertian secara jelas, dapat dimisalkan bahwa pada barang furnitur rumah tangga yaitu meja contohnya ya, maka kayu merupakan bahan baku langsungnya dan cat ataupun paku merupakan bahan baku tidak langsung. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan baku tidak langsung akan direncanakan dalam anggaran overhead pabrik. Selanjutnya, terdapat komponen dalam anggaran bahan baku, yaitu yang pertama, perkiraan volume produksi. Perkiraan volume produksi merupakan jumlah produk atau barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode tertentu. Volume produksi ini
dapat digunakan untuk menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Komponen yang kedua, kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku adalah jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk atau barang. Perkiraan kebutuhan bahan baku harus didasarkan pada perkiraan volume produksi yang dibuat perusahaan. Komponen yang ketiga yaitu harga bahan baku. Harga bahan baku adalah harga yang harus dibayar perusahaan untuk membeli bahan baku yang diperlukan. Harga bahan baku dapat berubah-ubah dan perlu dipantau agar perusahaan dapat menyesuaikan anggarannya. Komponen yang keempat, anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah perkiraan jumlah persediaan bahan baku yang akan dipertahankan oleh perusahaan selama periode tertentu. Anggaran persediaan perlu dihitung dengan cermat agar perusahaan dapat menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku. Komponen yang kelima, kebutuhan pembelian. Kebutuhan pembelian adalah jumlah bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi selama periode tertentu. Kebutuhan pembelian harus diperhitungkan berdasarkan anggaran persediaan dan perkiraan kebutuhan bahan baku. Komponen yang keenam, waktu pemesanan. Waktu pemesanan adalah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memesan bahan baku dari pemasok. Waktu pemesanan harus diperhitungkan agar persediaan bahan baku selalu tersedia saat dibutuhkan. Komponen yang terakhir yaitu biaya transportasi. Biaya transportasi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengirimkan bahan baku dari pemasok ke gudang perusahaan. Biaya transportasi harus diperhitungkan dalam anggaran bahan baku untuk memastikan bahwa biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya, penyusunan anggaran bahan baku. Penyusunan anggaran bahan baku dapat disusun dengan beberapa rumus, yaitu yang pertama, rumus biaya bahan baku standar per unit. Biaya bahan baku standar per unit sama dengan kuantitas standar bahan baku per unit dikali harga standar bahan baku per unit. Yang kedua, rumus anggaran kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku sama dengan unit produksi dikali standar kebutuhan per unit. Selanjutnya, rumus anggaran sediaan bahan baku. Sediaan bahan baku akhir dalam rupiah sama dengan biaya bahan baku dibagi tingkat putaran sediaan bahan baku dikali 2 dikurang sediaan bahan baku awal. Kemudian, rumus belian bahan baku. Belian bahan baku sama dengan sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurang sediaan bahan baku awal. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai materi penyusunan anggaran bahan baku. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sejahtera untuk kita semua.